Nah, kemudian juga menariknya tadi kalau di highlight yang disuruh digoyangkan kan bijiz'innya itu, pangkalnya. Nggak usah pangkalnya, tengahnya, atasnya belum tentu jatuh juga tuh buah kurma kan? Belum tentu goyang juga. Belum tentu goyang juga. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala meminta Maryam untuk melakukan itu. Pertanyaan yang kedua atau hal yang menarik yang kedua adalah apakah Allah tidak mampu menjatuhkan buah kurma? Sangat mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. I'tikaf ya sudah ya. Alhamdulillah. Sudah berapa kali Ustaz? I'tikaf. Baru tadi malam ya. Oh, baru mulai tadi malam. Sama bocil. Iya. Bocah-bocah kecil. Masya Allah. Ya nikmat lah insya Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Allah berikan istiqomah kita. Jadi rencana i'tikafnya setiap malam atau malam ganjil atau bagaimana Ustaz? Terutama malam ganjil ya. Terutama malam ganjil. Sama juga menyesuaikan aktivitas mungkin insyaallah. Mudah-mudahan diterima semuanya nanti ya. Amin insyaallah taala. Baik Ustaz. Masih di serial Amalul Qulub Ustaz nih. Betul. Kita sudah sempat membahas amal-amal zahir ya di 20 hari awal. Nah, biasanya setelah beramal itu biasanya orang ya udahlah kita tawakal aja gitu. Udah kita tawakal aja, kita berserah sama Allah, mudah-mudahan amalnya diterima gitu. Nah, pertanyaannya nih, apakah tawakal itu sesederhana itu setelah beramal nunggu yaudah nanti Allah yang ngurus sisanya gitu. Nah, sebelum saya bertanya-tanya lebih lanjut nih Ustaz, ada nggak kira-kira highlight yang bisa perlu disampaikan nih kepada pemirsa dari kisah-kisah sahabat terdahulu tentang tawakal? Jadi judul kita tawakal ya. Tawakal hari ini Ustaz. Hari ini tawakal. Masya Allah. Kita awali dari kisah kisah Siti Maryam alaihissalam. Ibu Nabi Isa. Di surat Maryam ayat 25 kalau nggak salah ya. Mohon dicek itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintah kepada Maryam sesaat setelah Maryam lahiran. Oh, ingat ya. Allah bilang kepadanya wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyya. Nah, Allah katakan wahuzzi ilaiki, dan goyangkan ya, gerakan ilaiki kepadamu bijid'in nakhlati, pangkal pohon kurma itu tusaqit alaiki rutuban janiyya. Niscaya dia akan menjatuhkan kepadamu rutub, buah-buah kurma yang sudah matang, janiyya yang manis ya. Nah, dari ayat ini kita bisa mendapat pelajaran tentang tawakal. Dari mana pelajaran tawakalnya? Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala seorang perempuan, Siti Maryam. Benar ya. Kemudian Siti Maryam pada waktu itu baru melahirkan, baru persalinan ya. Siapapun wanita yang baru persalinan itu kondisinya lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyuruh kepada dia untuk menggoyangkan pohon kurma, wa huzzi ilaiki. Bukan pohonnya bahkan, tapi bizid'in nakhlah. Pangkalnya. Yang gede itu. Pangkalnya kan? Iya. Nah, tusakit alaiki rutuban janiyya. Jadi seorang wanita baru lahiran disuruh menggoyangkan pohon kurma. Pohonnya pohon kurma, bukan pohon cabai. Iya. Kemudian bukan hanya pohon dalam bagian tengah atau atas, tapi pangkalnya gitu. Pertama, kalaupun wanita itu normal, tidak habis lahiran, belum tentu bisa juga. Gak mesti juga goyang tuh pohonnya ya. Gak mesti goyang. Mungkin yang goyang yang menggoyangkan ya, bukan pohonnya. Atau gak mungkin, kalaupun laki-laki sekalipun, belum tentu bisa menggoyangkan pohon kurma kan. Sampai menjatuhkan buah. Menjatuhkan buah. Dia mesti punya kekuatan sedahsyat apa tuh? Ya, kekuatan sedahsyat apa supaya
bisa goyang jatuh pohon kurma buahnya. Apalagi ini perempuan yang baru lahiran. Nah, kemudian juga menariknya tadi kalau di highlight yang disuruh digoyangkan kan bijizinnya itu, pangkalnya. Nggak usah pangkalnya, tengahnya, atasnya belum tentu jatuh juga tuh buah kurma kan. Belum tentu goyang juga. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala meminta Maryam untuk melakukan itu. Pertanyaan yang kedua atau hal yang menarik yang kedua adalah apakah Allah tidak mampu menjatuhkan buah kurma? Sangat mampu. Khalaqas samawati wal ardi wa man fihin. Allah ciptakan alam jagat raya ini dan seluruh isinya termasuk pohon kurma, sangat mampu. Tapi kenapa Allah nyuruh? Nah, disinilah masuk ke materi kita, tawakal. Yang namanya tawakal itu adalah tidak hanya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan ikhtiar. Seperti itu. Iya kan? Iya, betul. Jadi Maryam itu disuruh oleh Allah untuk ikhtiar dan itu bentuk tawakal. Nah, apakah pohonnya bergoyang atau tidak itu bukan urusan Maryam lagi. Ya. Tugas Maryam sudah tuntas ketika menjalankan instruksi. Bahkan mungkin cuma bisa megang aja, lemah beliau. Tapi dia mesti melakukan itu. Jadi mencurahkan segenap kemampuan yang paling optimal untuk mendapatkan hasil terbaik. Meskipun hasil terbaiknya bukan karena dia baik, bukan karena dia hebat. Mungkin upayanya cuma 0, sekian persen. Sisanya Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan. Ya. Disitulah kalau kita lihat makna tawakal. Baik. Jadi makna tawakal itu tidak sesederhana yang tadi ya kita sampaikan, setelah amal udah tawakal gitu. Apalagi saya tadi sempat baca itu juga idharul ajzi. Jadi menampakkan kalau kita tuh lemah gitu dengan adanya kita bertawakal itu. Jadi definisinya seperti apa? Iya. Secara bahasa tawakal adalah al-i'timad wa tafwid. Menyandarkan dan menyerahkan urusan. Kepada siapa? Ya tentu dalam bab ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara syariat, dulu di Nu'aimi itu ada kitab Silsilah Amalul Qulub itu dia katakan, ini Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabi al-masalih wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah ma'a al-ikhtiyar ma'a al-amal. Jadi tawakal itu adalah jujurnya sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Jujurnya hati ketika menyandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam mendapatkan kebaikan dan juga dalam menolak keburukan. Baik masalah dunia ataupun masalah akhirat. Tapi tetap masih dibarengi ma'a ikhtiar, dibarengi dengan ikhtiar, dibarengi dengan usaha. Nah, kalau tadi disinggung misalkan ada idharul ajz itu betul, itu bentuk dari sidqu i'timadil qalbi. Sudah nyerahin tapi nggak percaya. Itu kan tidak sidqun gitu. Enggak sidqun nggak jujur kan. Betul. Udah nyerahin sama Allah tapi nggak percaya sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Misalkan kita mendelegasikan kepada seseorang tapi nggak percaya sama dia. Buat apa? Buat apa? Jadi pendelegasiannya itu kan nggak berguna. Gitu. Tapi dalam bab ini lebih dalam. Pada intinya nanti segala apapun yang dilakukan oleh manusia tidak mungkin tanpa tawakal. Benar. Harus dengan tawakal. Karena ajiznya, karena lemah. Manusia nggak mungkin 100% nggak mungkin atas kejadian itu begitu saja. Misalkan beberapa hari kita pernah meng-highlight tentang Badar misalkan ya. Iya. Tawakalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa kepada Allah. Tapi ikhtiarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat maksimal. Pasukan ditata sedemikian rupa, sangat rapi sekali. Ashabul Maimanah, Ashabul Maisarah, sayap kanan, sayap kiri.
Kemudian ada playmaker kalau di bola, ada stiker gitu ya. Kemudian siapa yang menjadi kiper. Bahkan sedetail sampai menentukan 3 lawan 3-nya tuh ya. 3 lawan 3 termasuk juga nuqtatul fasilah atau nuqtatul harbi. Kapan sih mulainya itu mesti ada komando tuh. Dihitung dengan cermat, dengan teliti, dengan sangat rigid, dengan sangat detail. Setelah itu tawakal Allah. Menutup akses air juga begitu ya. Menutup akses air. Itu kan bentuk ikhtiar manusia. Setelah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam upaya tawakalnya itu Nabi Muhammad sampai doa itu surbanya jatuh ya. Dia itu bagian dari ikhtiar. Illam tunsor hadhil isabah falan tu'bad fil ardi abadan. Kalau kelompok kecil ini engkau tidak tolong ya Allah, mungkin engkau tidak akan lagi ada yang menyembahmu. Engkau tidak akan lagi disembah di bumi ini selamanya. Rasulullah tanda petik pada waktu itu memaksimalkan kesempatan mustajabnya doa, kesempatan ikhtiar, kesempatan tawakal dan lain sebagainya. Baik Ustaz. Nah, dari tawakal ini Ustaz, kira-kira ada nggak ayat-ayat yang bisa kita pahami atau bisa kita ketahui bersama gitu bahwasanya ini penting sekali tentang tawakal ini Ustaz? Iya, di ayat Quran kalau kita baca dari kitab Syekh Shalih Munajjid ini ada 42 ayat yang bicara tentang tawakal. Banyak sekali. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya. Kemudian innallaha yuhibbul mutawakkilin falyatawakkal wa alaihi falyatawakkalil mu'minun. Ada juga falyatawakkalil mutawakkilun dan banyak sekali. Artinya memang ya kita merasakan dalam hidup ini Masya Allah harus banyak-banyak bertawakal. Tidak ada satu sesi dalam kehidupan ini tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya itu karena usaha kita yang menurut kita itu ya emang kita waktu itu belajar misalnya atau sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Saya main bola udah latihan udah bener terus menang. Itu pasti juga karena Allah gitu kan. Oh iya. Segala juga karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal mencari rizki, tawakal itu mesti utama. Coba kita perhatikan misalkan di jalanan ya. Ada abang ojol tuh dari arah Sanggar ke arah Percetakan Negara. Ada juga yang dari arah Percetakan Negara ke arah Sanggar. Kan udah tahu nih yang dari arah Sanggar ke Percetakan Negara. Mungkin di sana udah nggak ada penumpang. Iya. Kok kenapa dia pergi ke sana? Betul. Nah itulah tawakal gitu ya. Kan kita perhatikan begitu. Iya. Nah, udah tahu kosong. Nah, yang penting nyari aja, yang penting ikhtiar. Makanya kata Rasulullah SAW, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair." Masyaallah. Ya taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kalian tawakalnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala enggak akan pelit untuk membagi rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan. Burung itu pagi hari terbang aja dari sangkarnya. Dia nggak punya GPS, kemudian dia nggak punya Google Map, nggak ada orderan yang masuk, ikhtiar aja keluar gitu. Ternyata pulang sore hari bawa taghdu khimas, taruhu bitonan. Itu udah kenyang tuh perutnya dia. Dan bawain anak-anaknya ya. Tapi dia nggak sampai bekal buat THR kali. Nah, itu binatang yang tidak punya akal. Kenapa manusia mesti lebih takut daripada binatang? Kalau ada ketakutan, itu ketakutan rizki dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala katakan itu setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kefakiran itu bisikan-bisikan setan ya, nakut-nakutin kita. Kamu akan sengsara, kamu nggak akan sukses, kamu nggak akan dapat. Ya asyaitonu ya'idukumul faqra. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Karunia bisa karunia dunia, karunia akhirat. Apa yang ditakutkan oleh seorang muslim? Benar. Apabila dia tawakal kepada Allah. Oleh karena itu Allah bilang, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh."
Kalau sudah tawakal sama Allah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala tempat sandaran bagi kita. Yang akan menanggung semuanya begitu. Menanggung semuanya. Masya Allah. Intinya sih jalani aja hidup ini. Ya kita lakukan semampu yang bisa kita kerjakan. Sisanya ufawwidu amri ilallah. Usaha termasuk di Ramadan nih ya, usaha aja udah gitu. Iya. Ikaf aja, ngaji aja gitu. Usaha maksimal, optimal kayak gini nih. Kalau kita kaitkan kan, para pemirsa, kita masih ada proyek untuk membangun gedung wakaf Sanggar ya. Kalau ngelihat kemampuan kita sangat terbatas. Benar. Kita bukan orang kaya ya. Teman-teman panitia termasuk mustahik bahkan. Bukan muzaki ya. Bukan muzaki. Termasuk mustahik, tapi kok mimpinya lebih hebat daripada muzaki? Ya karena kita bersandar kepada zat yang maha hebat, zat yang maha kaya. Sehingga insya Allah kita meyakini ya usaha saja selesai biidnillahi ta'ala. Amin, ya Rabbal tanpa kita tentu nggak usah target muluk-muluk ya, bismillah jalanin saja, tawakal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada ungkapan Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, wa may yatawakkal ala malihi qalla wa may yatawakkal ala jahihi dhalla wa may yatawakkal ala ilmihi dhalla wa may yatawakkal ala Allah ma qalla wala dhalla wala dhalla. Siapa yang tawakal kepada hartanya akan berkurang. Harta itu relatif. Bertawakal kepada posisinya malah dia hina. Tawakal atau bersandar kepada kecerdasannya, kepintarannya malah kesesat. Bisa sesat. Tapi kalau tawakal sama Allah nggak akan berkurang, nggak akan hina dan tidak akan tersesat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmunya hari ini. Semoga para pemirsa sekalian nih bisa mulai mengerti kembali atau menyusun ulang nih pemaknaan tentang tawakal dalam diri kita yang mungkin kita udah tahu maknanya itu sejak kecil gitu. Tawakal ini insight baru tentang tawakal. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Jazakumullah khairan Ustaz. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.